Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku santriwan dan santriwati yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Ini santriwati yang lain di luar semua. Oh, dari anak-anak yang lain semuanya anak di luar. Oh, masih lain ada. Nanti ini orang tua kalian akan melihat, langsung masukkan YouTube. Yang mengaji coba diutus satu orang, disuruh cepat mengaji. Ya, mana satu orang santriwati? Mudabiro, mana mudabiro? Dikasih tahu, ya, biar semuanya dapat ilmunya. Sudah siap? Yang bawa mushaf buka mushafnya, yang tidak bawa mushaf siapkan buku untuk mencatat ilmu. Kita akan membahas surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Karena kemarin live streaming terkendala, ada gangguan, maka tidak bisa direkam hari ini. Direkam untuk santri ini spesial santri. Silakan dibuka surat Al-Buruj. Tahu arti Al-Buruj? Nah, ada yang tahu arti Al-Buruj? Gugusan bintang. Sebenarnya Al-Buruj ini maknanya banyak. Tapi kalau berkenaan tentang langit, itu biasanya gugusan bintang. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalau di sini tidak diartikan bintang. Buruj artinya apa? Benteng-benteng yang kokoh. Makanya nanti ada angkatan Al-Buruj. Nah, ini angkatan Al-Buruj mana? Al-Buruj. Nah, ini salah satu maknanya adalah memiliki bangunan yang tinggi dan benteng-benteng yang kokoh. Karena di angkatan ini semuanya rata-rata punya cita-cita yang tinggi. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi ulama, ada yang mau jadi insinyur, arsitek, macam-macam. Ya. Maka angkatannya dinamakan Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil
Sama artinya apa? Demi langit. Ingat, kalau ada waw kemudian isimnya kasrah, itu wawnya artinya wallahi. Artinya apa? Demi. Kalau wallahu artinya apa? Ya Allah. Jadi kalau waw setelah waw isimnya menjadi kasrah, maka waw artinya adalah sumpah. Demi Allah, wallahi. Begitu dengan was-samai, demilah was-samai dzatil buruj, demi langit yang memiliki buruj. Ada 4 tafsiran tentang al-buruj. Tafsiran yang pertama, dzatil buruj artinya adalah dzatil nujum, yang memiliki gugusan bintang. Makanya ada 12 bintang yang kita kenal. Ada Aquarius, ada Pisces, ada Aries, Taurus, Gemini, Leo, Virgo. Hafal semua ya? Ini gugusan bintang. Ini terkenal gugusan bintang ini ada 12. Makanya ada yang menafsirkan was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Dzatil nujum. Tafsiran yang kedua, was-sama'i dzatil buruj, demi langit dzatil buruj artinya adalah dzatil qusur. Ma makna al-qusur? Al-qusur jamak min qasr. Artinya apa? Benteng istana. Maka arti yang kedua, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki istana-istana dan benteng-benteng yang kokoh. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, was-sama'i dzatil buruj, demi langit dzatil buruj artinya dzatil khalqil hasan, yang memiliki ciptaan yang indah. Jadi langit itu ciptaan Allah yang indah. Masuk juga ke maknanya. Dan tafsiran yang keempat, was-sama'i dzatil buruj artinya was-sama'i dzatil manazil, demi langit yang memiliki tempat-tempat. Jadi ada tafsiran, 4 tafsiran. Yang pertama tafsiran al-buruj apa? Yang memiliki gugusan bintang. Tafsiran yang kedua, dzatil buruj artinya apa? Benteng yang kokoh. Tafsiran yang ketiga, dzatil buruj artinya apa? Dzatil khalqil hasan, yang memiliki ciptaan yang indah. Yang keempat, dzatil manazil, yang memiliki tempat-tempat. Ya. Namun para mufassir kebanyakannya menafsirkan al-buruj yang berkenaan tentang langit itu diartikan bintang-bintang. Ini kebanyakan para mufassir. Allahu a'lam, tentu Allah yang maha tahu apa makna al-buruj di dalam ayat ini. Walaupun makna al-buruj itu artinya bisa benteng-benteng yang kokoh, istana-istana, tempat-tempat ciptaan Allah yang indah, termasuk was-sama'i dzatil buruj adalah langit yang memiliki gugusan bintang. Kemudian ayat yang kedua Allah mengatakan wal yaumil mau'ud. Makna mau'ud? Mau'ud itu dari kalimat apa? Wa'ada. Al-wa'du dainun. Apa artinya? Al-wa'du dain, janji itu adalah al-wa'du artinya apa deh? Ya, mau'ud itu yang dijanjikan.
Maka sumpah yang kedua Allah bersumpah wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Apa hari yang dijanjikan? Kebanyakan orang mufassir mengartikan dan menafsirkan hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Hari kiamat itu sudah dijanjikan oleh Allah, dan Allah berjanji adanya hari kiamat untuk memberikan balasan terhadap amal-amal kita. Makanya wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahid, demi yang menyaksikan. Wa mashhud, yang disaksikan. Syahid apa artinya? Yang mashhud artinya apa? Yang disaksikan. Demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Apa maksud siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Ada yang menafsirkannya berkenaan tentang ayat sebelumnya tentang hari. Karena ayat sebelumnya apa? Wal yaumil, demi hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Yang menyaksikan adalah hari Jumat, yang disaksikan adalah orang-orang yang berada di hari Jumat. Ini tafsiran yang pertama tentang ada juga yang menafsirkan wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Yang menyaksikannya adalah hari Jumat dan yang disaksikannya adalah hari Arafah. Ada juga yang mengartikannya, menafsirkannya wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikannya adalah hari Arafah dan yang disaksikannya adalah Idul Nahr, hari raya Idul Adha. Dan ada juga yang menafsirkan ini tentang hari ya. Wal yaumil wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Ada yang menafsirkannya, yang menyaksikannya adalah hari Tarwiyah dan yang disaksikannya adalah hari Arafah. Hari Tarwiyah itu tanggal berapa? Hari Tarwiyah tanggal berapa? Tanggal 8 Zulhijjah. Hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Ini tafsiran-tafsiran tentang syahid wa mashhud yang berkenaan tentang hari, karena ayat sebelumnya Allah bersumpah wal yaumil mau'ud. Tapi tafsiran secara umum wa syahidin wa mashhud, syahid wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Siapa yang menyaksikannya? Adalah Allah. Siapa yang disaksikannya? Adalah makhluknya. Wa kafa billahi syahidan. Cukup bagi Allah menjadi saksinya. Tapi tafsiran selain ini juga ada. Wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikan adalah nabi dan rasul-rasul, dan yang disaksikan adalah umatnya. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahid, karena Rasul akan menjadi saksi terhadap umatnya. Maka setiap nabi dan rasul yang Allah utus selain rahmat Allah untuk hamba-hambanya, tapi juga rasul dan nabi yang Allah utus akan menjadi saksi terhadap umatnya. Umatnya yang tidak beriman kepada Allah tidak ada hujah lagi di hadapan Allah. Kenapa?
karena Allah utus seorang nabi dan seorang rasul untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Jadi setiap nabi dan rasul akan menjadi saksi terhadap umat, dan termasuk nabi kita Nabi Muhammad akan menjadi saksi terhadap kita sebagai umatnya. Maka di akhir hayat Rasulullah SAW ketika mengumpulkan para sahabat, Rasul bertanya, wahai sahabat-sahabatku, sudahkah aku sampaikan kepada kalian tentang kalimat la ilaha illallah? Sudahkah aku mengajarkan kepada kalian tentang ibadah, sholat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah yang lain? Semua sahabat mengatakan iya ya Rasulullah, kau sudah sampaikan semua itu kepada kami. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma laqad balag, ya Allah, aku sudah sampaikan kepada umatku, dan Rasul yang akan menjadi saksi terhadap umat. Wa syahidil. Tapi juga ada sebagian mufassir yang menafsirkan wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikannya adalah para malaikat, dan yang disaksikan kita sebagai hamba Allah. Ingat, di mana kita melakukan ada dua malaikat yang selalu memintai. Apa yang kita ucapkan, ma yalfidu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Yang kita ucapkan ada dua malaikat yang siap mencatat. Yang kita lakukan walaupun tidak ada yang melihat, dua malaikat menjadi saksi nanti di hari kiamat. Wa inna alaikum kiraman. Siapa itu? Mana? Ada juga yang menafsirkannya wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikan adalah seluruh anggota tubuh kita terhadap perbuatan yang kita lakukan. Hati-hati, mata yang kita miliki akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Tangan yang kita miliki akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Kaki yang kita miliki nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu. Maka nanti di hari kiamat, di saat mulut-mulut kita dikunci tak bisa berbicara, tangan akan menjadi saksi, kaki akan menjadi saksi, bahkan kulit yang tipis dalam diri kita ini akan juga menjadi saksi dan diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Si fulan melakukan ini dan itu. Hati-hati, dimanapun kita melakukan banyak saksinya, Allah jadi saksi. Jadi kita menjadi saksi. Tangan jadi saksi, mata jadi saksi, telinga jadi saksi. Maka ada yang menafsirkan wa syahidil, dan demi yang menyaksikan seluruh anggota tubuh kita, dan kitalah yang disaksikan oleh semua yang ada di dalam anggota tubuh. Ada juga yang menafsirkan wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Bumi yang kita injak, yang kita pijak pun akan menjadi saksi, dan kita disaksikan oleh bumi. Yauma idzin tuhaddisu akhbar. Hari itu bumi pun akan memberitahukan kabar-kabarnya. Apa yang disebut bumi memberitahukan kabar-kabarnya? Bumi yang akan menjadi saksi terhadap perbuatan kita. Di mana kita berpijak di atas bumi, dan bumi akan menjadi saksi. Mudah-mudahan
bumi yang kita duduki hari ini akan menjadi saksi atas kebaikan kita. Amin. Bumi yang ada di pondok pesantren Baitut Tauhid ini akan menjadi saksi atas amal-amal soleh kita. Amin. Tapi jangan coba-coba kita melangkahkan kaki kita untuk kemaksiatan. Dimanapun kita berpijak di atas bumi, dan bumi akan menjadi saksi nanti di hari ini. Wasyahidil. Berarti banyak tafsirannya. Apa hikmah dari kita menafsirkan tadi? Bahwa kita harus yakin saksi untuk kita di hari kiamat banyak. Allah jadi saksi, Nabi jadi saksi, malaikat menjadi saksi, anggota tubuh kita akan menjadi saksi, termasuk bumi yang kita pijak pun akan menjadi saksi, termasuk hari-hari yang berlalu yang kita lewati setiap harinya, hari-hari pun akan menjadi saksi. Karena di dalam hadis hari mengatakan, ana khalqun jadid, aku adalah ciptaan Allah yang baru. Senin berlalu, datang hari Selasa mengatakan, ana khalqun jadid, aku adalah ciptaan Allah yang baru. Selasa berlalu, datang hari Rabu pun mengatakan, ana khalqun jadid, aku adalah makhluk Allah yang baru. Setiap hari yang kita lewati, hari-hari akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Jadi saksi kita banyak. Dan saksi yang terbesar adalah Allah. Wa billahi syahida. Paham ya? Wasama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki apa? Al-buruj. Tadi sudah tafsirannya banyak. Wal yaumil maut, demi hari yang dijanjikan, satu tafsirannya yaitu hari kiamat. Wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Banyak tafsirannya tadi. Ini sumpahnya Allah yang terpenting yang harus kita cermati, pesan yang Allah ingin sampaikan setelah Allah bersumpah. Ini isinya, pesannya. Apa pesannya? Qutila ashabul ukhdud. Artinya apa? Qutila artinya apa? Qutila kan artinya dibunuh ya. Tapi di sini bukan artinya di qutila binasalah. Ya kan, orang yang terbunuh, orang yang mati ya binasa. Binasalah ashabul. Pernah dengar ashabul ukhdud? Pernah dengar kan? Anak-anak, ashabul ukhdud pernah dengar ceritanya? Belum ya? Kalau dalam tafsir-tafsir ini banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang ashabul ukhdud, baik tafsir Ibnu Katsir, baik tafsir Fakhrul Razi, termasuk tafsir At-Tabari. Ya. Ashabul ukhdud ini menurut sebagian para ulama ada 3. Satu yang disebutkan dalam Al-Quran, 2 tidak disebutkan oleh Al-Quran. Yang tidak disebutkan Al-Quran itu adanya di Persia dengan Arab. Tapi satu yang disebutkan oleh Al-Quran itu Raja Najran. Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib mengatakan, Rasul bercerita, dulu nih ya, ada seorang raja yang zalim. Raja dari Najran. Najran ini mana? Perbatasan antara Yaman dengan Saudi, Mekah. Raja Najran ini adalah raja yang zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Raja Najran ini punya seorang penyihir tapi sudah tua. Maka seorang penyihir ini ingin ada regenerasi, mencari calon penggantinya. Dia datang kepada seorang raja, wahai raja, carikan aku seorang pemuda yang akan aku wariskan ilmu sihir untuknya.
dicarikan oleh seorang raja, dapatlah seorang pemuda namanya Abdullah ibn Thabit. Siapa namanya? Dicatat, nanti lupa. Namanya siapa? Abdullah bin Thabit. Maka Abdullah bin Thabit ini ditunjuk oleh seorang raja untuk belajar sihir kepada seorang penyihir yang sudah tua. Datang setiap harinya dari rumah kepada seorang penyihir tadi. Suatu ketika dia melewati seorang rahib pendeta yang sedang memberikan tausiah ajarannya kepada orang-orang di satu hikmah-hikmah yang mengandung di dalamnya. Dia adalah seorang ahlu kitab, orang yang soleh, paham tentang kitab, mengajarkan tentang kebenaran, tentu mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata Abdullah bin Thabit ini terkesan, enak juga di majelisnya. Maka sebelum datang kepada seorang penyihir dari rumahnya, dia mampir kepada seorang rahib untuk mendengarkan tausiahnya. Enaknya ada tausiah. Ketika pulang kepada seorang penyihir karena terlambat mendapatkan hukuman, dihukum oleh seorang penyihir. Biasa kalau santri juga kalau terlambat sholat dihukum. Dihukum. Ketika pulang dari seorang penyihir, pulang keluarganya juga terlambat, dihukum oleh Tuhan. Terlambat kepada seorang penyihir mendapatkan hukuman, terlambat ke keluarganya mendapatkan hukuman. Keesok harinya dia cerita kepada seorang rahib, wahai seorang rahib, seorang pendeta, aku ini sebenarnya diperintahkan oleh raja untuk belajar sihir, tapi aku terkesan dengan majelismu. Maka setiap aku duduk di majelismu, kemudian aku datang kepada seorang penyihir dengan waktu yang terlambat, aku mendapatkan hukuman. Ketika pulang terlambat, aku mendapatkan hukuman dari keluargaku. Apa yang harus aku lakukan? Kata seorang rahib, begini sajalah. Kalau kau datang kepada seorang penyihir dan kau terlambat, katakan kepada seorang penyihir, keluargaku menahanku. Artinya aku terlambat ini yang menyebabkan adanya keluarga. Nanti ketika kau pulang, datang kepada keluargamu, kemudian keluargamu ingin menghukummu, katakan seorang penyihir menahanku. Ini alasan. Tapi jangan dipakai segala alasannya. Nanti alasannya dipanggil Pak Kiai. Kenapa sholatnya dipanggil Pak Kiai? Jangan ya. Maka seketika itu dia tidak mendapatkan hukuman. Datanglah saatnya satu perjalanan, ada seekor hewan yang besar yang menghalangi jalan sehingga orang-orang tidak bisa melewati jalan itu. Riwayatnya hewan yang besar ini tidak disebutkan, tapi hilal. Ada yang mengatakan harimau yang besar, ada yang mengatakan ular yang besar, sehingga orang-orang tidak bisa melewati jalan itu. Maka seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Thabit ini ingin membuktikan siapa yang lebih hebat, seorang pendeta atau seorang penyihir. Ya ambil batu, dia terucap, ya Allah, jika perkara seorang penyihir atau seorang pendeta ini lebih hebat daripada seorang penyihir, maka jadikan batu yang aku lempar ini dapat mudah membunuh binatang tadi. Kalau seandainya perkara seorang pendeta lebih hebat daripada perkara seorang penyihir. Bismillahirrahmanirrahim. Mati orang-orang bisa lewat, terkenalah dia dengan kesaktiannya. Dan bukan hanya itu, dia diizinkan oleh Allah dapat menyembuhkan seluruh penyakit. Datanglah kepada seorang pendeta, dia ceritakan, wahai pendeta, aku dalam perjalanan melihat seekor binatang yang besar, kemudian aku timpuk dan aku berminta kepada Allah, ya Allah, jikalau perkara seorang pendeta itu lebih hebat daripada seorang penyihir, jadikan batu yang aku lempar ini bisa membunuh hewan tadi. Dengan izin Allah hewan pun mati. Kata seorang pendeta, wahai anak muda, hari ini ilmu lebih hebat daripada aku, tapi kau akan diuji oleh Allah. Dan di saat Allah mengujimu, jangan sebut-sebut nama aku. Berlakulah, terkenalah seorang pemuda
pemuda ini dapat menyembuhkan seluruh penyakit dengan izin Allah. Maka berita ini terdengar oleh temannya seorang raja Najran tadi. Dan teman seorang raja Najran ini adalah orang yang buta, tidak bisa melihat. Tiba-tiba dia buta mendengar ada seorang pemuda yang dapat menyembuhkan seluruh penyakit. Dia datangi dengan pelayannya, membawa hadiah yang banyak. Wahai seorang pemuda, aku datang kepadamu dengan membawa hadiah yang banyak. Jikalau kau dapat menyembuhkan penyakit ini dan dapat menyembuhkan mataku yang buta ini bisa melihat, aku akan berikan hadiah yang banyak. Abdullah bin Sa'id pun mengatakan, maaf Tuhan, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Tapi kalau Anda berkenan Allah menyembuhkan penyakitmu, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Syarat-syaratnya Pak, kau harus beriman Allah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma itu? Iya. Saya nggak butuh apa-apa. Nggak butuh hadiah daripada Tuhan. Tuhan yang penting Tuhan beriman bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Tidak sepakat. Dengan izin Allah diobati. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh orang buta tadi yang merupakan teman dekatnya seorang raja. Setelah sembuh dari butanya, dia kembali ke rumahnya dengan senang hati. Dia bertemu dengan raja. Raja bingung, loh, kok hari ini kok bisa melihat? Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Kemudian temannya raja mengatakan, Rabbi, Tuhanku. Wah, rupanya raja tadi. Siapa Tuhanmu? Apakah ada Tuhan selain aku? Kata raja tadi. Iya, Allah, Rabbi, wa Rabbu. Ada Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, wahai raja. Marah rupanya raja. Tangkap dia. Ditangkaplah dia, disiksa oleh raja. Raja pun mengatakan, siapa yang mengajarmu tentang ini? Maka ketika disiksa nggak menahan, tidak tahan dalam siksaan itu, maka temannya raja pun mengatakan, yang mengajariku adalah seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Abdullah bin Sa'id. Disiksa lagi Abdullah bin Sa'id. Sebelum disiksa, raja mengatakan, oh rupanya kamu wahai Abdullah bin Sa'id, berarti sihirmu sudah hebat sekarang. Kau bisa menyembuhkan dengan sihirmu tadi. Abdullah bin Sa'id pun mengatakan, ya raja, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Oh ternyata kamu juga punya Tuhan selain daripada aku, kata raja Najran tadi. Iya, kata seorang pemuda tadi. Disiksa pemuda tadi, ditanya siapa yang mengajarkan itu. Setelah disiksa, maka seorang pemuda tadi menyebut nama seorang rohib, seorang pendeta, mengatakan yang mengajariku adalah seorang pendeta. Ditangkap pendeta tadi, disiksa lagi orang raja, dikatakan, hai pendeta, keluarlah dari agamamu, jangan kau sebarkan ada Tuhan selain daripada aku. Tapi pendeta teguh dalam pendiriannya, dia tetap mengatakan Allah Rabbi wa Rabbuhu. Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kesal raja tadi, ambil gergaji, digergaji kepalanya dibelah dua, putus kepalanya, mati. Yang kedua, masukkan teman itu tadi, kata raja. Dimasukkan temannya tadi. Setelah dimasukkan temannya tadi, diberikan kesempatan oleh raja, wahai temanku, ingat tidak ada Tuhan selain daripada aku, kata raja. Kembalilah kau kepada agama nenek moyangmu. Jangan pernah meyakini ada Tuhan selain daripada aku, kata raja Najran. Kalau kau keluar dari agama anak muda ini, agama pendeta tadi, kau akan selamat. Tapi temannya raja teguh dalam pendiriannya, juga mengatakan, Innallaha Rabbi wa Rabbuhu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan. Kesal raja tadi, ambil gergaji, digergaji kepalanya, dibelah dua, putus, mati. Sisa siapa? Seorang pemuda yang bernama Abdullah bin
Siapa Abdullah bin Samir ini? Yang dipilih oleh raja untuk belajar sihir dari seorang penyihir sebagai penerus seorang penyihir tadi. Raja masih kasihan, ini mungkin masih muda. Ada kesempatan dia keluar daripada agamanya, kembali kepada agama nenek moyangnya. Hai Abdullah bin Samir, keluarlah dari agamamu. Yakini bahwa aku adalah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain aku, kata raja. Tapi Abdullah bin Samir dalam pendiriannya tetap mengatakan Inna Allah Rabbi. Kesal raja ini. Pengawal, bawa anak muda ini di atas gunung yang paling tinggi, cari gunung yang paling tinggi, bawa di atas gunung yang paling tinggi sampai gunung yang paling tinggi di atasnya, beri kesempatan. Kalau dia keluar dari agamanya, bebas. Tapi kalau dia tetap dalam pendiriannya mengatakan Allah Tuhannya, lemparkan dia. Dibawa oleh pengawalnya sampai di atas gunung yang paling tinggi. Ketika di atas gunung yang paling tinggi, ketika pengawalnya ingin melemparkan anak muda ini, sang pemuda yang bernama Abdullah bin Samir berdoa, Allahumma qfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan cara-Mu ya Allah. Apa yang terjadi? Gunung-gunung getar, gerak, semuanya terjatuh. Yang tersisa adalah anak muda tadi. Mati semua itu pengawal rajanya. Kembali dia dari atas gunung, kembali kepada rajanya. Rajanya bingung. Hei anak muda, apa yang kau perbuat kepada pengawal-pengawalku? Anak muda mengatakan, jangan khawatir raja, Allah sudah membinasakan mereka semua dan Allah menyelamatkan mereka. Wah, melunjak ini anak muda. Gak bisa dibunuh. Pengawal yang lain, tangkap nih Abdullah bin Samir, bawa dia di tengah-tengah lautan. Kalau dia kembali kepada agamanya, bebas. Tapi kalau dia mempertahankan agamanya, cemplungkan dia di tengah-tengah lautan. Dibawa oleh pengawal-pengawalnya tadi, naik kapal perahu di tengah-tengah lautan. Di saat pemuda ini ingin dilemparkan oleh pengawal-pengawal raja, dia berdoa yang kedua kalinya, Allahumma qfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan cara-Mu ya Allah. Maka kapal pun bergoyang, gerak. Ada ombak yang besar, terpontang-panting, semuanya terjatuh. Hanya anak muda ini yang selamat. Datang lagi dia jalan kaki ke raja, rajanya bingung. Hai Abdullah bin Samir, apa yang kau lakukan kepada pengawal-pengawalku? Kata Abdullah bin Samir, pengawalku sudah binasa, Allah yang sudah membunuhnya, Allah yang sudah membinasakan mereka, dan Allah sudah menenggelamkan mereka, dan Allah yang menyelamatkan mereka. Raja, jangan capek-capek ingin membunuhku. Kau tidak akan bisa membunuhku, tapi dengan satu syarat kau bisa membunuhku. Apa syaratnya? Kumpulkan semua orang di tengah ruang yang luas. Setelah kau kumpulkan semua orang, ikat aku di batang pohon, ambil salah satu anak panah di antara anak-anak panahku, kemudian lemparlah anak panahku tadi dengan musuhmu sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu syarat kau bisa membunuh. Selain itu, kau tidak akan bisa membunuh. Gengsi, aku nggak bisa membunuh pemuda itu, kata raja. Baik, kumpulkan semua orang di tengah lubang yang luas, dikumpulkan semuanya. Ikat anak muda itu. Setelah diikat anak muda itu, waduh, kata raja dalam hati, kalau aku tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aku tidak bisa membunuh pemuda itu. Maka sang raja tadi terpaksa ketika melepaskan anak panahnya dari musuhnya, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demi nama Allah yang merupakan Tuhannya anak muda ini, dia lepaskan anak panahnya mengenai pelipis mata anak muda tadi, dipeganglah pelipis itu dan anak muda pun mati dari situ. Orang yang menyaksikan terkejut, subhanallah. Raja bisa membunuh anak muda ini dengan mengucapkan apa? Bismillah.
Rabbana dan maka orang-orang yang menyaksikan pun mengatakan amanna bi rabbi hadzal gulam, amanna bi rabbi hadzal gulam, amanna bi rabbi hadzal gulam. Kami semuanya beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Semuanya beriman. Raja tahu, wah kacau ini beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Maka raja memerintahkan kepada pengawalnya, hai pengawalanku, wahai pasukan-pasukanku, buat parit yang besar. Dibuat parit yang besar, diisi dengan kayu-kayu bakar. Kata raja, siapa yang masih mempertahankan agamanya, tidak keluar dari agamanya, masih meyakini ada Tuhan selain daripada aku, lemparkan dia di tengah-tengah parit itu. Maka satu persatu dilemparkan dalam parit itu. Dan raja menyiksanya cuma dengan satu alasan, mereka beriman kepada Allah. Apa salahnya mereka beriman? Qutila ashabul binasalah ashabul an-nari datil waqud. Karena paritnya punya api yang sangat apa? Besar, yang memiliki kayu bakar. Enggak apa? Enggak padam. Kenapa? Karena punya kayu bakar. Sampai-sampai semuanya dimasukkan dalam parit itu. Dalam riwayat dikatakan terakhir ada seorang wanita yang punya anak kecil, dia ragu untuk melemparkan dirinya. Aduh, lempar mati. Enggak melempar di mana? Maka anak kecil itu mengatakan, wahai ibuku tercinta, jangan ragu kau melemparkan dirimu ke dalam api ini. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan surga untuknya. Maka dengan nasihat anak kecil itulah ibunya dan anaknya pun melemparkan dirinya dalam parit itu karena mempertahankan akidahnya, mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Anna datil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk di sekitarnya. Siapa mereka ini? Yang pengikut-pengikut Raja Najr, Raja Najr dan pengikutnya. Untuk menyaksikan orang-orang yang beriman yang mempertahankan akidahnya dilempar di dalam parit-parit itu, mereka hanya menyaksikan saja. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Nah ini Ashabul Ukhdud tadi, Raja Najr dengan pengikutnya duduk di sekitarnya menyaksikan orang-orang yang beriman tertindas, orang-orang yang beriman dimasukkan dalam parit. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang yang beriman itu hanya karena orang-orang yang beriman mengatakan kami beriman kepada Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Apakah salahnya orang yang beriman ketika mempertahankan keimanannya? Apakah salah orang-orang yang beriman mengakui Allah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain daripada Allah? Berarti kan tidak ada kebebasan dalam beragama. Jadi kalau kita berbicara siapa yang lebih toleransi adalah agama Islam. Islam mengajarkan kepada kita la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak pernah memaksa orang Yahudi untuk memeluk agama Islam. Kita tidak pernah memaksa orang-orang Nasrani untuk memeluk agama Islam. Kita tidak pernah memaksa orang-orang Buddha untuk memeluk agama Islam. Kalau kita memaksa, maka tidak ada di negeri yang kita cintai ini adalah agama selain daripada agama Islam. Betul tidak? Islam itu agama yang toleransi. Kita nggak boleh menyakiti orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Bahkan orang kafir pun dipetak-petakkan oleh kita. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad. Kita nggak boleh memerangi mereka semua kecuali satu kafir yang boleh kita perangi. Siapa? Kafir harbi. Kafir yang memerangi kita barulah kita perangi mereka. Tapi bolehkah kita memerangi kafir yang ingin hidup damai dengan kita?
Bahkan kalau kita mayoritas menjadi orang yang beriman, orang kafir menjadi minoritas, hidup di tengah-tengah mayoritas kita. Mereka minoritas, hidup di tengah mayoritas orang yang beriman. Apakah boleh kita menindas mereka? Apakah boleh kita berbuat zalim kepada mereka? Tidak boleh dalam agama kita. Apakah boleh kita menyakiti mereka? Tidak boleh. Sampai Rasul berpesan kepada kita, man adza diniyan faqad adan, siapa yang menyakiti kafir ini sama seperti menyakiti kata Rasul. Mana yang lebih toleransi, Islam atau bukan Islam? Maka kalau kita bicara yang menjadikan kita toleransi itu agama Islam, bukan Nusantara. Nusantara itu harus bersyukur adanya umat Islam. Maaf kalau di negara kita, maaf, mayoritas bukan orang Islam, orang yang komunis semua. Apa jadi negeri kita cintai itu ya? Tapi ketika kita mayoritas Islam, kita tidak senang dengan peperangan, kita tidak senang dengan kezaliman, tapi kita hidup damai dengan mereka. Baiklah, Islam di Indonesia ada berapa? Orang-orang Muslim di Indonesia ada berapa persen? 85%. Kalau Islam dikatakan tidak toleransi, yang 15% itu dipermak, betul nggak? Nah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, Buddha ini kan sedikit, betul nggak? Mbak aja deh sikat, bunuh dia. Enggak. Kita bebas menjalankan ibadahnya masing-masing menurut keyakinannya masing-masing, tapi tidak boleh saling mengganggu. Itu dalam Islam. Tapi begitulah orang-orang kafir, sama seperti Raja Najran. Mereka menyiksa orang-orang yang beriman karena orang-orang beriman mempertahankan keimanannya hanya karena mereka mengatakan Tuhan itu adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Maka wa ma naqaw minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman kecuali kan orang-orang yang beriman mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang aziz, yang hamid, Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in, di mana Allah yang diimani oleh orang-orang yang beriman adalah Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kita ini mengimani Allah yang memiliki raja langit dan bumi, dan Allah akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Makanya saksi yang terbesar adalah Allah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah yang akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Tapi Allah berikan kesempatan seburuk-buruknya yang mereka lakukan, sezolim-zolim yang mereka lakukan, Allah berikan kesempatan, mau nggak mereka bertobat? Makanya di ayat setelahnya Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatub falahum adzabun jahannam wa lahum adzabun alim. Kalau mereka sudah membunuh orang-orang yang beriman, ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Kalau bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah lupakan kesalahan-kesalahannya. Ada orang yang membunuh kan harusnya masuk neraka, betul kan? Tapi dalam satu hadis Rasul mengatakan Allah tersenyum melihat dua hamba yang ada di dalam surganya. Siapa dua hamba itu? Yang satu yang pernah dibunuh, yang satu pernah membunuhnya. Jadi yang membunuh, yang terbunuh bertemu di dalam surganya. Allah tersenyum. Kok bisa yang membunuh, yang dibunuh masuk surga? Ketemu. Kan kalau ketemu enak amat, jadi lu membunuh aneh. Kemana ada dalam surga? Kan begitu ya? Apa maksudnya kata Rasulullah? Yang terbunuh ini orang yang beriman, awalnya dia memperjuangkan agama Allah, mati di medan perang. Yang membunuh siapa? Orang kan? Ternyata orang kafir ini sebelum mati dia bertobat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka semua
dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Dulu pernah membunuh, dihapuskan dosanya oleh Allah. Masuk surga kan? Masuk, karena dia beriman kepada Allah. Ketika masuk surga, ketemu dengan orang yang dibunuh tadi. Ketemu. Dulu pembunuhannya ya. Kamu membunuh saya dulu, tadi kok bisa masuk surga? Ya, kenapa? Karena dia bertobat kepada Allah. Maka Allah berikan kesempatan. Sesungguhnya orang-orang yang pernah menyiksa orang-orang yang beriman, orang-orang yang zalim terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang menindas orang-orang yang beriman, masih ada kesempatan. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak mau bertobat, ingat, dia akan dimasukkan di dalam neraka Jahannam dan akan dibakar di dalam neraka itu. Tidak ada kesempatan untuk wahai pemimpin, penguasa, pejabat yang punya pangkat, jabatan dan kedudukan, ada kesempatan kalian untuk bertobat kalau kalian zalim terhadap rakyat. Bukan begitu. Para pembunuh, selama kau tidak menyekutukan Allah, ada kesempatan kalian untuk bertobat kepada Allah. Yang pernah menyakiti orang-orang yang beriman, yang pernah menyakiti orang-orang yang soleh, yang pernah menyakiti para alim ulama, ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah sebelum kita mati. Tapi kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Falahum adzabun jahannam wa tapi Allah tegaskan pula dalam ayat yang selanjutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul. Ayo orang-orang yang beriman, beramal soleh, jangan khawatir kalau kalian mati dalam keimanan dan amal soleh, dalam keadaan apapun, mati dalam keadaan biasa, mati terbunuh, disiksa, dizalimi oleh orang-orang yang soleh, jangan khawatir, kalian akan mendapatkan balasan yang berupa surga yang Allah, yang di bawahnya terdapat air dari sungai yang mengalir. Dan itu adalah kemenangan yang besar yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang mempertahankan kalimat la ilaha illallah, mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah, sehingga dilempar di dalam parit-parit yang berupa api yang besar tadi, dia mempertahankan kalimat itu, dia mati dalam kalimat itu. Jangan khawatir, Allah akan berikan balasan surga untuknya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul. Tapi bagi orang yang sombong, nggak mau bertobat, yang seperti inna rabbika lasyadid, inna batsha rabbika lasyadid, sungguh azab Tuhanmu sangat syadid, berat. Inna batsha rabbika lasyadid. Ada kalimat syadid, ada kalimat lasyadid. Kalau ditambah lam di sini artinya apa? Sangat apa? Syadid itu pedih. Kalau lasyadid sangat alim, mengatakan la'in, sangat mengatakan ya. Jadi kalimat lam di sini tambahan ini adalah menegaskan sangat. Kalau pedih, lasyadid sangat. Ingat, sungguh azab Tuhan sangat pedih. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah yubdi, bada. Apa artinya? Bada artinya apa? Badaya, ibtida, hidayah. Artinya apa? Innahu yubdi'u. Allah yang memulai menciptakan manusia yang dari tidak ada
wa yu'id. Artinya apa? Yu'id. Ada ya'udu. Yu'id. Apa artinya mengembalikan di sini? Artinya Allah mampu juga membangkitkan. Ingat, kalau Allah mampu menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada, maka lebih mudah bagi Allah hanya membangkitkan manusia yang sudah mati. Mana yang lebih hebat? Menciptakan sesuatu dari yang sudah ada atau menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada? Yang lebih hebat itu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kita dulunya adalah makhluk yang tidak ada dan belum disebut apa-apa. Apa? Ada orang yang disebut namanya Fatur? Enggak ada kan? Ada yang dulu disebut namanya Rosikin? Enggak ada. Ada yang dulu disebut namanya Asrof? Ada. Belum disebut, kita itu belum disebut apa-apa. Ya. Kita diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada menjadi innahu huwa yuhyi. Kalau Allah mampu menciptakan makhluknya dari yang tidak ada menjadi ada, maka lebih mudah lagi bagi Allah hanya membangkitkan manusia yang sudah mati. Innahu yuhyi wa yuhyi. Wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ghafurul wadud. Itulah hebatnya Allah. Kalau ada seorang hamba yang melakukan dosa dan kemaksiatan, Allah memang gak suka dengan kemaksiatan hamba itu. Tapi ketika hamba itu bertobat kepada Allah, Allah lupakan semua kesalahannya. Yang bertobat kepada Allah, Allah akan jadikan kekasih-kekasih. Bukankah di saat langit, bumi, gunung-gunung melakukan mengadu kepada Allah? Kata bumi, ya Allah, izinkan aku menelan hamba-hamba. Kata langit yang mulai kesal dengan kemaksiatan mengatakan, ya Allah, izinkan aku menghantam hamba-hamba. Kata gunung yang sudah kesal dengan dosa-dosa manusia, gunung pun mengadu kepada Allah. Jenuh melihat kemaksiatan manusia, gunung pun mengatakan, ya Allah, izinkan aku memimpin hamba-hamba. Lautan yang sudah kuat dengan dosa-dosa manusia, lautan pun mengadu kepada Allah, ya Allah, izinkan aku menenggelamkan hamba-hamba. Tapi Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Wadud. Allah katakan kepada semua itu, da'uhum. Hai langit, bumi, gunung-gunung, lautan, jangan kalian binasakan manusia. Berikan mereka kesempatan untuk bertobat kepada aku. Aku berikan kesempatan untuk mereka. Aku akan tunggu mereka untuk bertobat kepada aku. Wa intahu wa ana habibu. Kalau dia mau bertobat kepada aku, ingat, akan aku jadikan mereka kekasih-kekasihku, ya Allah. Padahal kita sudah salah, dosa, bermaksiat di hadapan Allah. Tapi di saat kita bertobat kepada Allah, Allah katakan apa? Wa intahu wa ana habibu. Kalau mereka mau bertobat kepada aku, kembali ke jalanku, aku akan jadikan mereka kekasih-kekasihku. Tapi ingat, kalau setelah aku menanti mereka bertobat kepada aku dan mereka tidak mau bertobat kepada aku, aku adalah dokternya, tabibnya. Jadi kalau ada orang yang beriman melakukan dosa kemaksiatan, Allah menanti kita untuk bertobat, kita tidak mau bertobat kepada Allah, Allah katakan wa ana tabibuhum, aku adalah dokternya. Apa yang dilakukan dokter kepada pasiennya? Disuntik. Maka cara Allah mengobati hamba-hambanya dengan musibah. Karena dengan musibah itu akan terobati. Dulu nggak pernah menyebut Allahu Akbar, betul nggak? Iya. Tapi ketika Allah turunkan musibah kepadanya, hamba itu akan mengatakan Allahu Akbar, betul nggak? Nggak pernah dia mengucapkan Allahu Akbar ketika
mengingat Allah, tapi ketika gempa bumi dia menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Jadi diobati oleh Allah dengan caranya Allah. Wa ana tabi'uhu. Maka oleh sebab itu, kalau kita berbuat dosa bermaksiat, ingat Allah sedang menanti kita agar kita bertobat kepada Allah, agar Allah menjadikan kita kekasih-kekasihnya, maka bertobatlah kepada Allah. Kenapa? Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid, yang memiliki 'arsy yang sangat agung. 'Arsy ini diartikan kedudukan, kekuasaan Allah sangat fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Apa artinya? Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ingat, di alam semesta ini semua yang terjadi atas kehendak Allah. Fa'alul lima yurid. Maka jangan bermimpi kita di dunia mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena di dunia kita akan mendapatkan apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Kita memang dituntut berusaha berikhtiar, wajib kita berikhtiar. Tapi ingat, pada hakikatnya Allah lah yang menentukan keinginannya. Allah yang sudah menetapkan, dan Allah akan memberikan sesuatu, menetapkan sesuatu sesuai dengan keinginan dan kehendak. Karena kita hidup di dunia, kita akan mendapatkan apa yang sudah Allah tentukan. Kita mau kaya di dunia belum tentu jadi orang kaya kalau belum ditetapkan oleh Allah kita jadi orang kaya. Makanya jangan bermimpi di dunia kita mendapatkan apa yang kita ingin. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan di dunia tempatnya, tapi di dalam surga. Yang laki-laki mau dapat istri yang cantik, belum tentu dapat istri yang cantik, betul nggak? Kita kalau mau jadi orang kaya, kalau Allah belum berkehendak kita menjadi orang kaya, bisa kita jadi orang kaya? Nggak bisa. Di dunia ini kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir kita sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menentukan takdir, apa hikmahnya? Likai la ta'sabu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Salah satu hikmah Allah menentukan takdir, ketentuannya kepada setiap hambanya, agar hambanya tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darinya, dan tidak berbangga hati terhadap apa yang dia dapatkan. Makanya orang kaya jangan bangga hati, saya ini kaya karena saya pintar, saya kaya ini karena semangat bekerja. Enggak. Banyak orang yang lebih semangat kerjanya daripada orang kaya, tapi tidak lebih kaya daripadanya. Banyak orang yang lebih pintar dari kita, tapi tidak lebih kaya daripada kita. Kenapa? Karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya jangan bersedih hati. Yang dapat nikmat, yang dapat kekayaan, kesuksesan, jangan berbangga hati. Kalian sukses karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka hidup yang paling enak itu hiduplah seperti tukang parkir. Tahu nggak tukang parkir? Tukang parkir itu mobilnya banyak tapi nggak sombong. Ada tukang parkir yang sombong, ada nggak? Padahal mobilnya banyak. Betul. Tapi kalau mobilnya diambil satu persatu oleh pemiliknya, sedih nggak tukang parkir? Kalau sedih kali mau jadi tukang parkir, stres tiap harinya. Mobilnya banyak diambil satu-satu, dia nangis. Itulah contoh orang yang hidup di bawah takdir Allah, mengimani apa yang sudah dia dapatkan adalah ketentuan Allah. Kembali lagi, Allah itu fa'alul lima, menghendaki sesuatu yang Allah
tidak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Kalau Allah sudah jadikan kita jadi orang kaya, maka tidak ada yang bisa menjadikan kita orang miskin. Kalau Allah sudah tentukan kita menjadi orang miskin, gimana pun caranya tidak ada orang yang bisa menjadikan kita orang kaya. Kenapa? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Fa'alun anta turid wa ana urid anta taf'al wa ana af'al wallahu yaf'alu ma yurid. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, tapi hakikatnya kembali Allah lah yang menentukan rencananya. Ketika Allah sudah menentukan rencananya dan ketika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu hal ataka haditsul junub. Apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad tentang berita al-junud? Al-junud apa artinya? Jamak dari jundiyun, jundun, junud artinya bala tentara. Siapa bala tentara yang dimaksud oleh Al-Quran ini? Fir'aun wa Tsamud. Fir'aun dengan Samud. Samud ini siapa? Fir'aun tahu ya? Tahu Fir'aun? Kenal Fir'aun? Kenal di mana? Fir'aun wa Tsamud. Samud siapa? Kaumnya Nabi siapa? Samud. Anak-anak, gimana sejarahnya? Kaum Samud itu kaumnya Nabi siapa? Kadzabat Samud bi taqwa. Siapa yang Samud ini siapa? Samud ini kaumnya Nabi Di sini disebutkan Fir'aun dan Samud, padahal banyak kaum-kaum sebelumnya. Kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Lut, banyak kaum-kaum, tapi disebutkan di sini dua, Fir'aun wa Tsamud. Fir'aun ini kisahnya tidak ada yang tidak tahu dari kalangan Bani Israil. Makanya Fir'aun disebutkan sebagai pelajaran ibrah untuk Bani Israil. Tidak ada orang Bani Israil, orang-orang Yahudi yang tidak mengenal Fir'aun. Jadi Fir'aun itu dikenal oleh ahlu kitab. Sementara Samud ini kisahnya dikenal di kalangan orang-orang Arab. Jadi orang Arab gak ada yang tahu tentang kisah Samud. Kisah Nabi Saleh. Kenapa? Karena negerinya ada di sana. Ada Madain Saleh. Ya. Jadi kalian ke sana, ya. Ketika kalian umroh haji, ya biasanya ada tur kemana? Madain Saleh. Negeri-negeri yang pernah dibangun oleh kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Karena kaum Nabi Saleh ini terkenal kaumnya yang kuat-kuat, kekar-kekar. Ya. Sampai bukit pun dipahat menjadi rumah. Itu saking kekar. Ini bala tentara yang kuat seperti Fir'aun dan Samud. Fir'aun dikenal di kalangan ahli kitab, sementara Samud dikenal di kalangan bangsa balil ladina kafaru fi takdir. Akan tetapi kembali lagi orang-orang kafir selalu mendustakannya. Wallahu wara'ihim mu'in, padahal Allah mengepung mereka dengan azab. Berapa banyak umat-umat terdahulu diazab oleh Allah karena mereka ingkar membangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Ashabul Aikah, Ashabul Rasyid, banyak lagi kaum-kaum yang dikepung oleh Allah dengan azabnya dan Allah binasakan semua. Apa sebabnya? Karena mereka ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anun Majid. Termasuk orang-orang kafir Quraisy, mereka mendustakan Qur'an. Padahal Qur'an ini adalah firman Allah yang disampaikan oleh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an fi lauhin mahfuz, tersimpan
di dalam lauhul mahfuz tadi. Anak-anak yang saya cintai, ada satu hikmah pelajaran di dalam surat Al-Buruj ini. Berapa banyak orang yang mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan akidahnya, berani dilemparkan jasadnya di dalam parit-parit yang berisi kayu bakar dengan api yang sangat besar menyala-nyala. Mereka sabar terhadap itu, mereka mempertahankan kalimat la. Tapi berapa banyak orang yang tidak bisa mempertahankan akidahnya karena jabatannya? Berapa banyak orang yang tidak bisa mempertahankan akidahnya karena masalah ekonomi? Berapa banyak orang yang menjual akidahnya karena harta, kedudukan, pangkat, jabatan? Banyak orang-orang terdahulu yang mempertahankan akidahnya dan harus dibayar dengan nyawa. Oleh sebab itu anak-anakku, pertahankan akidah kita, pertahankan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah, karena kunci untuk mendapatkan surga yang Allah yang penuh dengan kenikmatan adalah alladzina amanu wa amilus. Ciptaannya indah. Yang keempat arti al-buruj apa? Dan al-manasir, yang memiliki tempat. Yaumul mau'id apa? Hari yang dijadikan adalah hari syahid wa masyhud. Hari banyak ya, kalau ditafsirkan lagi setengah jam lagi nanti ya. Terus kisah tentang Ashabul Ukhdud yang menjadi ibrah untuk kita semua. Begitu pemuda yang bernama Abdullah bin Samir ya, teguh mempertahankan kalimat la ilaha illallah, termasuk seorang rohib pendeta tadi yang memegang ajaran Nabi Isa alaihissalam juga yang harus mati karena mempertahankan la ilaha illallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang kurang lebihnya maaf. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu dan pelajaran yang berharga dalam surat Al-Buruj ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.